Hai, Nabi terkenal dunia, Baba Vanga telah membuat ramalan mengejutkan untuk tahun 2022. Dan sampai sekarang tahun 2022 sudah lewat, jadi ramalannya manjur atau tidak? Apakah dunia benar-benar ada di tangan Nyonya Vanga? Mari kita cari tahu bersama di video ini. Menurut sebagian besar surat kabar online, ada 6 peristiwa yang diramalkan Miss Vanga akan terjadi pada tahun 2022. Ini adalah peristiwa yang memiliki pengaruh global, antara lain, pertama, alien diam-diam akan datang ke bumi. Kedua, akan muncul virus mematikan yang mirip dengan corona. Ketiga, banyak bagian dunia akan mengalami kekeringan parah. Keempat, belalang akan mendatangkan malapetaka dan kelaparan akan terjadi. Pada hari Kamis, Asia dan Australia akan mengalami banjir parah. Dan terakhir, tahun 2022 akan menjadi tahun yang buruk bagi India. Jadi mari kita lihat apakah ramalan ini benar atau tidak. Pertama, alien diam-diam datang ke bumi. Nubuat ini tidak dapat diverifikasi. Karena sudah lama beredar banyak rumor tentang alien. Tapi mereka datang diam-diam, tidak ada yang tahu untuk memverifikasi apakah itu benar atau tidak. Selanjutnya muncul virus mematikan. Sepertinya tidak ada virus baru yang menjadi perhatian, selain corona. Selanjutnya, diasumsikan bahwa kedua nubuatan tersebut benar-benar telah terpenuhi, yaitu musim kemarau. Dan itulah yang terjadi di Eropa pada musim panas 2022. Di Portugal, orang disarankan untuk menggunakan air yang terbatas. Italia juga mengalami kekeringan parah, yang dianggap terburuk sejak tahun 1950-an. Tidak hanya itu, banyak negara di Eropa juga mengalami musim panas yang sangat terik, karena suhu yang tinggi dan tidak ada hujan. Ramalan banjir juga dikatakan menjadi kenyataan. Secara khusus, pada musim panas 2022, banyak wilayah di Australia mengalami hujan lebat yang menyebabkan banjir yang meluas. Dan ratusan ribu orang harus dievakuasi. Korea juga mengalami banjir sejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jadi Bu Vanga memang memiliki kemampuan yang sangat misterius, bisa dengan akurat memprediksi banyak peristiwa yang akan terjadi puluhan tahun kemudian, sejak tahun kematiannya, pada tahun 1996. Tapi pertimbangkan, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Coba pikirkan, jika setiap tahun Nyonya Vanga membuat 5 ramalan dan dikatakan dia memberi ramalan sampai tahun 5079, maka dia telah meramal terus-menerus selama kurang lebih 3000 tahun. Setiap tahun dia memberikan 5 nubuatan, jumlah nubuatannya adalah 15.000. Jika Anda berpikir, ada tahun-tahun kenabian dan tahun-tahun non-nubuatan, maka coba Google mencari ramalan tahun 2021, 2020, 2019 dan 2018. Anda akan melihat bahwa setiap tahun pers menerbitkan kata-kata ramalan Vanga. Dan biasanya minimal 5 ramalan atau lebih. Pertanyaannya di sini apakah Bu Vanga benar-benar bernubuat atau tidak? Jika demikian, di mana disimpan, di buku atau dokumen kuno apa? Karena menurut akal sehat, ketika Nyonya Vanga membuat ramalan, seseorang harus mencatatnya agar kehidupan selanjutnya dapat memverifikasi apakah itu benar atau salah. Tentunya harus ada catatan dari nubuatan-nubuatan ini. Kami melihat kembali ke sumber-sumber di mana surat kabar mengutip ramalan pertama Nyi Vanga, dan tidak jarang hasilnya adalah halaman surat kabar yang mengutip surat kabar asing. Tapi pertanyaannya adalah sumber mana, bereputasi atau tidak? Apakah surat kabar asing mengutip dari buku atau dokumen apapun? Setelah meneliti dengan sangat hati-hati, kami menemukan bahwa sumber pertama ramalan Vanga adalah halaman Mirror, halaman tabloid Inggris. Dan ketika saya memasuki artikel asli ini, saya perhatikan bahwa penulis artikel tersebut tidak mengutip dokumen apapun tentang ramalan Vanga. Jadi, apakah penulis yang bernubuat, bukan yang dinubuatkan oleh Vanga? Untuk memperjelas, kami tidak lagi mencari sumber ramalan tahun 2022, melainkan kami mencari dokumen asli apa saja yang mencatat semua ramalan Vanga saat dia masih hidup. Dan Anda lihat, hasilnya luar biasa. Nubuat terkenal tentang tenggelamnya kapal Pus, tentang ledakan pembangkit nuklir Chernobyl, yang konon menjadikan nama legendaris Vanga. Sebenarnya Vanga tidak menubuatkan hal-hal tersebut. Kami telah mencari di surat kabar dalam bahasa Bulgaria, kampung halaman Vanga, dalam bahasa Inggris dan Rusia, hasilnya menunjukkan bahwa MS Vanga benar-benar tidak profetik seperti yang dikabarkan. Nubuat langka yang dikaitkan dengan Vanga hanya ditemukan dalam buku, A View of Russia, oleh Lyubov Orlov. Dan beberapa ramalan dalam buku tersebut antara lain, pada tahun 2010, Perang Dunia Ketiga dimulai dan berakhir pada tahun 2014. Pada tahun 2011, fallout akan menghancurkan hewan dan tumbuhan di belahan bumi utara. Pada 2014, perang kimia terjadi. Pada 2016, Eropa hampir sepi.
Tetapi bahkan jika nubuatan dalam buku ini paling dapat diandalkan, itu tetap tidak benar. Namun kerabat Fanga, saat diwawancarai, membenarkan bahwa dia tidak meramalkan Perang Dunia Ketiga atau tenggelamnya kapal kurs Rusia. Selain itu, tidak ada bukti nyata yang dinubuatkan Fanga tentang 11 September, kematian Tuan Stalin dan kecelakaan di pembangkit nuklir Chernobyl atau sebagian besar peristiwa lainnya. Dan terutama, tidak ada ramalan untuk tahun 2022. Saya tidak mengerti dari mana para jurnalis mendapatkan ramalan itu dan mengira Miss Fanga meramalkannya. Jadi mengapa mereka melakukan itu? Jawaban utamanya adalah ingin lebih banyak dilihat untuk menghasilkan uang. Seperti yang Anda lihat, tema ramalan dan okultisme, terutama dengan nama Nyonya Fanga, selalu menarik banyak penonton. Dan tentunya akan mendatangkan banyak uang. Sekarang online untuk mencari ramalan, Anda akan melihat banyak ramalan di tahun 2023, juga dikaitkan dengan Fanga. Dan tentunya Fanga tidak mempredikatkan hal-hal tersebut. Karena Bu Fanga meninggal 26 tahun yang lalu. Dan tidak ada dokumen yang mencatat apa yang dinubuatkan Fanga. Jadi bagaimana bisa ada nubuat tahun demi tahun yang begitu rinci 26 tahun kemudian? Bersikaplah realistis dan gunakan pemahaman Anda agar tidak salah informasi. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.